Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Jarhi Wahyu Fernanda selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Di sini saya Norma Larista Wiku Umami dengan NIM 21205064 dari kelas MPIB akan mempresentasikan hasil proposal kuantitatif saya yang berjudul hubungan antara kelengkapan sarana dan prasarana sekolah dengan hasil belajar siswa di SMP Islam Randegan. Yang pertama, yakni latar belakang. Sarana dan prasarana di sekolah sebagai kelengkapan yang menunjang belajar anak didik di sekolah. Lengkap tidak nyasar pras sangat berpengaruh dalam perlengkapan pembelajaran di sekolah atau kebutuhan-kebutuhan yang digunakan dalam belajar siswa, sehingga lebih efektif dan efisien. Sejalan dengan sebelumnya, kebutuhan yang didasari mendorong usaha seseorang siap untuk berbuat, sehingga jelas hubungannya dengan kesiapan. Kebutuhan sangat menentukan kesiapan belajar dalam perlengkapan yang ada di sekolah untuk mengikuti kegiatan dalam belajar, dan tentunya sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Sedangkan di SMP Islam Randegan, terdapat kondisi bahwa belum tersedianya perlengkapan sekolah seperti ruang laboratorium, perpustakaan, aula, dan lain-lain. Perpustakaan di lembaga ini juga kurang terawat dan minim perhatian sehingga mengakibatkan siswa kurang minat untuk membaca, sehingga kurangnya wawasan yang berakibat pada hasil belajar siswa. Dari paparan di atas, peneliti melakukan penelitian dalam judul hubungan antara kelengkapan sarana dan prasarana sekolah dengan hasil belajar siswa di SMP Islam Randegan. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yakni bagaimana kondisi kelengkapan sarana dan prasarana di sekolah menengah pertama Islam Randegan. Dan yang kedua, apakah ada hubungan antara kelengkapan sarana dan prasarana dengan hasil belajar siswa di sekolah menengah pertama Islam Randegan? Kemudian definisi operasional. 1. Kelengkapan sarana dan prasarana. Kelengkapan sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai tujuan. Adapun yang dapat memudahkan dan melancarkan usaha ini dapat berupa benda-benda maupun uang. Jadi dalam hal ini kelengkapan sarana dan prasarana dapat disamakan dengan sarana yang ada di sekolah. Yang kedua, hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seorang siswa yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya dan yang tidak tahu menjadi tahu. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, adapun yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel tertentu. Metode ini pun diarahkan pada usaha menggambarkan atau menuliskan serta menjelaskan besar kecil korelasi kelengkapan sarana dan prasarana dengan variabel X dan hasil belajar siswa dengan variabel Y. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah. Jumlah atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu ruangan tertentu. Adapun populasi di dalam penelitian ini adalah semua siswa yang ada di SMP Islam Randegan. Kemudian sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipandang perlu dapat mewakili populasi untuk dijadikan sumber data atau informasi dalam suatu peneliti. Adapun teknik sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangannya adalah karena kelas 9 merupakan tingkat akhir dan pada tahap ini, siswa akan menghadapi ujian-ujian atau sejenisnya, sehingga penelitian tersebut dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana kelengkapan sarana dan prasarana sekolah berkontribusi terhadap hasil belajar siswa yang dapat mempengaruhi kelulusan atau prestasi akademis. Jadi dalam penelitian ini menggunakan sampel kelas 9 yang terdiri dari kelas A, itu 16 laki-laki dan 19 perempuan,
jumlahnya 35 siswa, dan kelas B jumlahnya 37 dari 15 laki-laki dan 22 perempuan, jumlah keseluruhan 72 siswa. Jadi jumlah sampel dari kelas 9 yang berjumlah 72 siswa. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama menggunakan angket atau kuesioner, yang kedua menggunakan observasi. Selanjutnya yakni instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Kuesioner ini disusun sendiri oleh peneliti dengan mengacu pada materi hubungan kelengkapan sarana dan prasarana terhadap hasil belajar siswa. Penilaian instrumen peneliti menggunakan skala Likert dengan 5 skala, yaitu A. Sangat tidak setuju, STS, B. Tidak setuju, TS, C. Cukup, D. Setuju, S, E. Sangat setuju, SS. Dengan skor sangat setuju, beban skor 5, setuju, beban skor 4, cukup, beban skor 3, tidak setuju, beban skor 2, dan sangat tidak setuju, beban skor 1. Selanjutnya yakni analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menguraikan keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh agar data-data tersebut dapat dipahami bukan saja oleh orang sang pengumpul data, akan tetapi juga oleh orang lain yang ingin mengetahui hasil dari penelitian itu. Adapun analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini yakni rumus korelasi produk momen dari Pearson sebagai berikut. Jadi untuk menentukan angka indeks korelasi R produk momen itu dengan cara jumlah responden dikali sigma Y dikali sigma X dikali Y dikurangi sigma X dikali Y, terus dibagi akar jumlah responden dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, kemudian dikali jumlah responden dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Selanjutnya yakni keabsahan data. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan butir pernyataan dalam mendefinisikan variabel. Teknik pengujian dalam penelitian ini menggunakan R-hitung. Hasil R-hitung dari output SPSS dalam setiap pernyataan kita bandingkan dengan R-tabel dan menghitung taraf signifikan 5% atau 0,05. Kemudian uji reliabilitas. Untuk menguji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan Cronbach alpha dengan nilai alpha 0,60. Jika nilai alpha lebih besar dari hasil output, maka dikatakan reliable. Sebaliknya, jika nilai alpha lebih kecil dari hasil output, maka dinyatakan tidak reliable. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.